saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 68 Jakarta, Ibu Yunidar NPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA 68 Jakarta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat serta rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, sebelum masuk ke acaranya, perkenalkan saya Pipi Hapiani selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita buka acaranya, alangkah lebih baiknya kita sempurnakan dengan membaca ta'awuz, basmalah, dan juga salawat Nabi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, dicukupkan. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu ada sambutan dari Kepala Sekolah 68 Jakarta, yaitu Ibu Yunidar. Tapi mohon maaf, akan diwakilkan oleh Ibu Indah Sulistyo. Kepada Ibu Indah dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengajar SMA Negeri 68, kemudian dengan calon guru terbaik dari UMJ. Ya, kita punya CGP hebat yang hari ini sedang paparan. Selama ini Bukun sudah belajar, semoga sudah mendapat ilmu banyak dari Bu Anneke sebagai guru penggerak terdahulu. Dan di keseharian Bu Anneke dan Bukun sudah menularkan budaya positif, yaitu dengan selalu memberi contoh-contoh baik, teladan-teladan baik bagi kita sesama guru maupun ananda SMA Negeri 68 tercinta. Semoga yang diberikan contoh oleh Bu Anneke dan Bukun sebagai CGP yang akan kita doakan sama-sama lulus menjadi GP, itu budaya baiknya, positifnya selalu bisa kita contoh. Semoga terus dan terus menjadi memberi contoh budaya positif untuk kita semua. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah atas sambutannya. Langsung saja, sebelum kita masuk ke acara nih, para hadirin semua, ada yang tahu acara kita hari ini tuh apa sih? Boleh berdiri, Tantri. Baik, untuk hari ini ke Bukun Ria selaku guru CGP yang akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SMA 68. Betul gak begitu? Oke, baik, terima kasih Tantri. Jawabannya benar ya. Jadi agenda kita pada hari ini yaitu adalah CGP, yang dimana nantinya narasumber kita nih yaitu Ibu Kunria akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Adapun tujuannya yaitu mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah yang dapat menciptakan budaya positif serta mendukung murid untuk menjadi lebih yang bahagia
mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi KHD. Seperti itu. Oke, sebelum ke acara intinya, pemaparan dari Bu Kundria, kita refresh otak dulu kali ya, senang-senang dulu nih sebelum nanti masuk ke pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Oke, aku selaku MC punya satu games, yaitu namanya 3, 6, dan 9. Nanti para hadirin semua dimohon untuk berdiri, dan dari ujung sebelah kanan nanti akan menyebutkan angka dari 1 hingga 9. Akan tetapi untuk angka yang 3, 6, dan 9 itu tidak boleh disebut dan hanya boleh ditepuk tangan. Jadi nanti dari sebelah kanan nyebut 1, 2, lalu yang 3 tepuk. Dilanjut lagi 4, 5 tepuk, 7, 8 tepuk. Oke, kalau misalkan nanti ada yang tidak konsentrasi, kasih pertunjukan ya di depan, boleh nyanyi ataupun stand up dan sebagainya sesuai kreasi masing-masing. Oke, gimana nih, udah pada siap belum? Oke, kalau udah siap boleh para hadirin dimohon untuk berdiri. Kita main games dulu nih. Mulai dari, karena tadi kan udah aku contohin ya dari sebelah kanan. Kita mulai dari sebelah kiri kali ya, dari Ibu Merin. Boleh Bu? Asik. Kan pojok. Iya Bu, nanti melingkar seperti ular. Cuma menyebut satu. Iya ya, Bu, dua. jadi angka 1 sampai 9. Ibu 1, nanti Ibu Indah 2. Oke. Iya, betul Ibu. Keren banget. Oke, udah siap semua ya? Kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. 1, 2. Oke, kita dapat 1 nih, Nabila. Oke, boleh dilanjut? Pak Imam? 7, 8. Yeay. Ya, nanti kalau udah selesai angka 9, mulai lagi dari angka 1 Bu, gitu. Ibu mohon maaf ya nemenin Nabila di depan. Oke, mulai dari Ibu Terawati dari nomor 1. 1, 2, 4. Oke, pas banget nih kita dapat 3. Pasang aja nih, pasang semacam nih. Nih, Pak Hasan. Oke, kira-kira Pak Hasan sama ibu-ibu yang cantik ini mau ngapain nih? Menghibur para hadirin yang ada di depan. Bantu. Gimana dari Pak Hasan? Belum kepikiran. Ayo, apa nih Pak? Apa? Tomat. Oh, tomat. Oh, pantun. Pantun nih. Apa ya pantunnya? Jalan-jalan ke Cikini. Beli burci. Jangan lupa bawa bini. Jalan-jalan ke Gondang dia. Jalan bareng sama bini dan berenang sama dia. Oke, terima kasih Pak Hasan. Nah, ibu-ibu yang cantik gimana nih? Tadi Pak Hasan udah pantun. Nah, ibu berdua mau ngapain nih? Oke, boleh. Saya seperti itu. Kita nyanyi apa? Gondang dia. Cikini ke gondang dia. Ayo. Tasikmalaya. Hatiku capek pulang. Kau tak setia. Ini Bapak Ibu. Kok bukan dia yang semangat ya? Oke, gimana nih para hadirin? Udah refresh nih, udah siap mau dengerin pemaparan dari narasumber hebat kita nih? Oke, langsung saja kita sambut Ibu Kundria MPD. Kepada Bu Kundria dipersilakan. Terima kasih ya, alhamdulillah ya kepada Kakak Vivi sebagai MC kita ya, luar biasa.
ya dengan persiapannya yang matang. Terima kasih terima kasih. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Yunidar EPD yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Indah Sulistyo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bisa hadir ke dalam acara hari ini, luar biasa. Terima kasih sekali atas kesediaan waktu untuk mengikuti kegiatan paparan ya. Sebenarnya bukan narasumber tapi paparan ya dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Anak-anak, terima kasih anak-anak yang ada di sini juga ya. Silakan kalau mau ikut menyimak ya apa paparan yang saya sampaikan. Apa sih budaya positif gitu ya? Jadi pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Nah, oke, berangkat dari yang pertama yaitu tujuan pendidikan ya. Jadi tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya itu adalah menuntun ya. Jadi sebagai guru ya, ya, baik. Nah, jadi guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran itu fungsinya adalah menuntun. Jadi bukan menuntut, ya. Jadi kita harus ubah image kita dari menuntut menjadi menuntun, gitu ya. Jadi ini kita selaraskan kembali kepada filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang ternyata sampai saat ini masih relevan, ya. Jadi kita seolah kembali lagi ya kepada beliau ya, dan ternyata sekarang ini sangat relevan ya, sehingga kita kembalikan makna-makna pembelajaran, makna-makna mendidik itu kembali kepada fitrahnya gitu ya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tujuan dari pendidikan. Nah, maka kata Bapak Ki Hajar ini, yang pertama guru harus berpihak pada murid, ya. Kemudian yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi di dalam Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa kita harus mendidik atau mengajarkan anak kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi ada dua yang beliau sampaikan. Kemudian guru juga harus mengembangkan minat dan bakat murid. Kenapa? Karena berawal dari bahwa setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda, bahwa murid itu unik, jadi tidak bisa kita samakan gitu ya. Nah, kemudian memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian yang berikutnya, guru harus dapat menebalkan laku terbaik. Ya, ini adalah dari teori menghalal teori tabula rasa. Jadi ada teori konvergensi yang dahulu bahwa manusia itu ibarat kertas kosong ya, lahir yang kita bisa coret seenak kita gitu ya. Artinya kita bisa bentuk ya. Ternyata tidak seperti itu. Jadi bahwa setiap manusia itu lahir sudah ada ya, sudah ada garisnya. Jadi kalau ibarat kertas putih itu sudah ada tetapi masih samar. Sudah ada tulisannya tapi masih sama. Nah, fungsi guru di sini adalah menebalkan laku baiknya. Jadi sama itu ada yang baik, ada buruknya. Nah, sehingga guru itu jadi kita menebalkan laku baik mereka dan meminimalkan ya, atau minimal jangan bertambah ya yang tidak baiknya, potensi yang tidak baik seperti itu. Itu menurut ajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa sekolah itu adalah ibarat lahan, ya, kelas itu ibarat lahan. Maka kalau lahan itu berarti guru seperti petaninya, ya. Dimana petani itu berarti kan dia akan menggarap lahan supaya subur, ya. Nah, supaya subur itu artinya gini, lahannya sudah ada, ya.
murid itu sebagai bibitnya, ibaratnya bibitnya. Nah, bagaimana menumbuhkan bibit itu? Ya, kita nggak bisa membuat bibitnya padi, terus kita mengharapkan yang tumbuh adalah jagung. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau bibitnya padi ya dia hanya bisa tumbuh menjadi padi. Nah, maka fungsi guru di sini adalah bagaimana menumbuhkan padi yang ada ini menjadi padi yang unggul. Seperti itu. Dengan apa? Berarti diberikan pemeliharaan. Kemudian apalagi hal-hal yang kira-kira mengganggu, ya, misalnya tanaman liar dan sebagainya kita cabut, ya. Kemudian kotoran-kotoran ini kita bersihkan. Nah, itu seperti itu ibaratnya. Maka dibilang bahwa guru itu ibarat petani dan sekolah atau kelas itu ibarat adalah lahan, ya. Dengan apa yang ada, tetapi kita tumbuhkan yang terbaik dari varietasnya ibaratnya gitu ya kalau kata biologi. Nah, maka untuk menumbuhkan itu ya kita pasti perlu apa? Yang pertama lingkungan yang menyenangkan. Kemudian lingkungan yang positif, yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian aman dan nyaman, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Kemarin kita juga sudah mengadakan pertemuan. Jadi saya juga udah undang murid juga ya waktu pertemuan sebelumnya ya Bu Anike. Apa sih yang anak-anak ini mau? Anak-anak ini sudah menuliskan. Ternyata tidak jauh-jauh ya dari sini. Mereka ingin sekolah yang nyaman, ya, bebas dari tekanan, gitu ya. Jadi supaya mereka bisa berkreasi, berikan kami kebebasan, gitu ya, kebebasan berkreasi seperti itu. Jadi ternyata relate nih antara keinginan kita ya guru dengan keinginan murid seperti itu. Nah, tinggal kita apa sih kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa mendukung ya untuk tumbuh kembang mereka. Nah, baru kita masuk ke karena tadi kita mau menciptakan lingkungan yang aman, nyaman gitu, yang positif ya, maka itu terkait dengan budaya positif. Apa tuh budaya positif ya? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Nah, dari mana budaya positif itu berasal, ya? Nah, budaya positif itu dapat kita tanamkan atau kita tumbuhkan mulai dari peraturan kelas, ya, di dalam kelas. Kemudian peraturan kelas ini nanti akan berkembang menjadi keyakinan kelas di dalam kelas dulu. Nah, baru kemudian akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, kalau sudah ada kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan positif, nanti akan tumbuh yang namanya budaya positif. Yang namanya budaya itu sudah tadi keyakinan, ya. Jadi keyakinan itu tumbuhnya dari diri sendiri, ya. Jadi udah gak perlu disuruh lagi, tapi sudah menyadari diri. Baik. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif ini penting nggak ya? Penting. Ada yang boleh kasih komentar kenapa penting? Ada yang kasih pendapat? Bu Mary? Mangga. Ya, baik, pertanyaannya apa? Penting nggak ya budaya positif itu atau sepenting apa gitu ya? Ya. Terima kasih kesempatannya Ibu Kundria. Ya, mohon izin saya menjawab terkait dengan penting nggak sih budaya positif di sekolah. Itu sangat penting sekali. Ya, ketika murid berpikir positif, akan berdampak positif juga terhadap gurunya, pemikirannya, pembelajarannya, lingkungannya, dan sama juga seperti guru. Ketika guru menciptakan budaya positif dan menularkan kepada siswa, maka siswa juga akan nyaman belajar dan hasilnya maksimal dan punya prestasi tentunya. Terima kasih, tepuk tangannya luar biasa ya. Berarti Ibu setuju ya Bu ya? Iya. Ada yang nggak setuju di sini? Setuju ya Bu? Ya, jadi budaya positif ya. Insya Allah ini yang saya undang adalah guru-guru luar biasa ya.
Bapak Ibu dari guru mulai agama, kemudian PKN, guru BK, ya wali kelas di sini, guru olahraga, karena ini adalah nanti aktor-aktor, ya kita kan aktor ya, yang akan menjadi teladan bagi siswa. Jadi di depan anak gitu ya, siswa itu akan melihat dari kita, cerminannya kan dari diri kita. Baik, nah di sini pentingnya budaya positif ini yang ini yang saya ambil ya. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Murid dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Jadi di sini ada poin-poin yang saya tandai ya, karena nanti ini yang akan saya bahas lebih dalam ya. Jadi ada motivasi, artinya ada teori ya yang terkait dengan budaya positif ini. Nah, budaya positif akan mendorong murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa yang kita bicarakan artinya bukan ngomong doang gitu ya, atau hanya wacana saja gitu ya. Ternyata ada undang-undang atau peraturan yang mendasarinya. Di sini saya dapatkan dari Standar Nasional Pendidikan kita, ya, bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12 ya, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ada dasarnya ya, kita menerapkan ini dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, maka perubahan pola pikir kita ya, mindset kita itu harus selalu mengarah kepada keberpihakan pada murid. Keberpihakan pada murid bukan berarti mengiyakan apa yang semua yang murid lakukan ya, tentu ada batas-batasnya ya. Jadi pelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Bapak Ibu pasti udah belajar ya, artinya tadi karena anak itu unik, jadi kita itu dalam mengajar juga enggak satu untuk semua sebetulnya ya, jadi satu macam buat semuanya gitu ya. Nah itu sudah paradigma lama ya. Jadi kalau dulu kita ngajar ceramah ya ceramah, pokoknya tugasnya sama, kerjain gitu ya. Nah kita sudah mempelajari namanya pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari tadi ya filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru ya, kemudian visi ya dari visi guru. Nah, serta budaya positif itu muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu seperti kita ketahui ya, ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah sesuatu nilai kebajikan universal. Ya, jadi kalau nilai kebajikan universal yang ada di Indonesia, inilah profil pelajar Pancasila, karena semuanya sudah ada di situ. Ya. Nah, konsep budaya positif yang akan kita gali yaitu yang pertama tadi sudah ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga nanti ada disiplin positif. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh segitiga restitusi. Ini adalah ibaratnya modal dasar kita ya untuk menghadapi anak-anak. Ya, nah dari yang pertama dulu. Oke,
Yang pertama itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol ini maksudnya gini, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa, berhak memaksa, seperti itu. Nah, biar agak paham nih, biar kita paham apa sih maksudnya teori ilusi kontrol ini. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu berpasangan berdua deh, berdua boleh cari pasangannya gitu ya. Nah, terus ini ada ini kertas ya. Oke. Berdua boleh ya, berdua. Nah, jadi namanya permainan cobalah buka. Permainan cobalah buka ini Bapak Ibu ya, ada yang berperan sebagai yang menyembunyikan, yang punya jadi gini, anggaplah Bapak dan Ibu itu punya sebuah harta benda, bisa harta benda yang mau dilindungi, ya, mau dilindungi. Nah, lalu peran yang satunya adalah berusaha bagaimana caranya agar tadi rekannya itu mau membuka. Jadi yang satu berusaha menutup, ya, yang orang satunya adalah bagaimana berusaha membuka. Mau pakai rayuan, mau pakai ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti saya sekaligus menjelaskan. Tapi sekarang Bapak Ibu yang punya harta bendanya siapa? Coba boleh angkat tangan. Yang punya hartanya satu orang, yang satu nanti yang bagian mau membuka, yang berusaha membuka. Bayangkan barangnya apa atau wujudnya apa? Apapun itu, ya, boleh barang, boleh apa, pokoknya wujudnya apa ini sudah ada di pikiran. Nah, yang satu berusaha gimana caranya, pokoknya biar dia mau buka, gitu ya, dengan cara yang terserah diomongin, pokoknya gimana caranya. Bisa saya kasih waktu 1 menit, oke? Sudah ketemu? Terserah. Oke, nanti saya ada sesinya, saya tanya siapa yang buka, siapa yang enggak, saya tanya. Baik, silakan kalian berusaha 1 menit. Ya. Ya, silakan. Ya. Sendiri nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan tidak boleh, tapi nggak boleh. Iya, terus. Iya. Apa dong? Apa nih? Saya minta sesuatu. Dipegang boleh. Tetap kan iya aja gitu. Dipakai nanti. Orang tahu jadi saya kan saja iya. Dan Ibu sudah tahu apa yang saya simpan? Yang berharga Ibu. Apa ya Bu ya? Pokoknya dari mengasihkan yang saya simpan sangat berharga, sangat berharga. Oke, tadi punya barangnya pamannya. Kalau berbagi itu sangat baik
nanti kalau mau memberi satu, kamu akan menggantikan Tapi kan kalau misalnya diganti ini bagian dari harta yang saya simpan. Saya akan berbagi dengan ibu karena ibu memerlukannya. Sehingga bisa lebih bermanfaat dan mudah-mudahan Ya, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Ya, ada yang masih ditutup? Masih ditutup. Yuk, sabar. Yuk. Kenapa masih ditutup? saya pelit. Oke, yang masih ditutup ada yang dikasih, oke, yang nggak dikasih. Pak Imam silakan. Kenapa? Kenapa saya bertahan untuk tetap menjaga? Karena saya mencoba untuk tetap beramanah. Itu saja Boleh kuncinya. saya tahu Pak barangnya atau wujudnya atau apa? Ini cluenya ya. Enggak, langsung aja. Ini bukan berupa barang. Apa ya? Ya, ini adalah informasi yang tidak bisa saya ceritakan kepada siapa. Ibu dikasih tadi? Dikasih, oke. Barangnya apa? Yang mulia. Waduh, luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya tadi bagaimana caranya? Tadi yang sampai bisa dikasih, caranya gimana, Bu? Saya pinjam doang, tadi nggak dikasih, terus ya udah pegang aja. Dan tadi bolehin pegang doang. Oke, boleh pegang. Nggak dikasih tapi boleh, karena kan tadi kita coba buka ya. Oke, dipegang doang. Kalau ini tadi Pak Hasan usahanya gimana sampai di mana dia belum buka-buka? Udah usahanya seperti apa? Saya kembalikannya, jangan buka. Iya. Tadi usahanya sampai gimana? yang usaha siapa tadi? Gimana cara usahanya tadi? Pinjam handphone tadi, barangnya handphone. Terus berusahanya gimana tadi? Kebetulan ceritanya di kelas Bu, kayak buat searching. Nah saya kebetulan nggak bawa handphone, pinjam untuk keperluan kelas gitu. Cuma beliaunya anak muridnya nggak bersedia karena privacy handphonenya gitu. Tapi usahanya udah sampai mana tadi? Sampai untuk pembelajaran gitu niat ya. Ya. Oke, tadi siapa yang berusaha siapa? Coba. Ya, coba usahanya tadi gimana caranya sih? Kok bisa membuka? Usahanya mati-matian. Wah, gimana coba? Terus? Oke, disamperin ke teman. Saya sampai merayu. Saya bilang biar dapat pahala Bu. Berbagi itu baik. Akhirnya dikasih sama Bu Tami. Berapa? 5.000. 5.000. Baik. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Tadi adalah kita sebenarnya permainannya seperti permainan, tapi itu sebenarnya ada maknanya ya. Tadi bahwa kalau kita ambil kesimpulan, yang bisa membuka atau menutup siapa ya? Yang menentukannya? Yang punya. Yang punya itu berarti Murid. Kita sendiri. diri sendiri. 100 ya. Jadi yang namanya bahwa apa sih yang bisa mengontrol berarti siapa? Diri kita sendiri. Lalu rayuan, ya kan tadi bentuknya rayuan ya, tadi bujukan, rayuan, bahkan mungkin ancaman. Buka enggak? Misalnya gitu kan, buka enggak, itu kan suatu ancaman gitu ya. Kalau nggak dibuka besok nggak ditemenin. Nah itu adalah sebuah ancaman. Dari mulai merayu, bujukan, ancaman sampai kasih hadiah ya, itu kalau yang punyanya mau ngasih ya tetap dikasih kan, tapi kalau enggak tetap aja tidak mau. Artinya bahwa kontrol itu adalah berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah itulah yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru itu bisa kontrol murid. Tidak bisa. Sebenarnya yang bisa kontrol itu ya diri sendiri ya. Mau gurunya tadi tuh dengan berusaha bujukan, penguatan positif, itu pun tetap aja efeknya tidak akan bertahan lama. Efek yang lama itu adalah dari diri sendiri ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya. Ya. Nah, oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh ya langsung ya Ibu MC ya. Biar nanti nggak kejauhan, kalau ada yang mau bertanya silakan
bisanya masih terkait nih di sini ya. Nah, jadi tadi ya ternyata dorongan dari seseorang itu ya mau buka atau tidak pasti dia punya motivasi di belakangnya. Motivasinya level 1, ini saya tulis L ya. Level 1 itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi misalnya dengan hukuman itu kan lebih ke ancaman ya. Kalau kamu nggak ngasih, nggak dibuka, nanti nggak ditemenin, itu sudah ancaman. Dibuka akhirnya, karena apa? Takut nanti nggak ditemenin kan, seperti itu. Itu adalah motivasi level 1. Lalu yang kedua, atau ketidaknyamanan, nggak enak, ya itu masih level 1 motivasinya. Lalu kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain, biar dipuji, saya tuh baik loh, tadi ya, saya buka deh, saya kasih, kenapa? Biar saya dibilang baik loh, jadi orang yang baik, dibilang temen yang baik, ya itu masih level 2. Level 1 dan level 2 ini adalah jenis motivasi masih ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, ya. Nah, level ketiga ini adalah level yang tertinggi. Jadi ketika orang mau melakukan suatu tindakan, itu dasarnya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi internal. Itu yang lebih long lasting, ya. Jadi bertahan lama karena itu berasal dari dalam diri sendiri, tidak dari ancaman, tidak dari sebuah penghargaan, ya kan? Nah, nanti kita lebih kaji lagi ya. Baik, sampai di sini masih oke ya? Masih oke. Yuk kita lanjut. Nah, terkait tadi ya dengan motivasi. Jadi bentuk tindakannya tadi kan rayuan, hukuman dan sebagainya. Nah, ini hukuman ya. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi kalau kita ngasih ada anak misalnya melakukan kesalahan, kalau kita ngasih konsekuensi atau tindakan menghukum itu artinya tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat dan bersifat satu arah. Pokoknya laksanakan, gitu ya. Lalu berupa hukuman bisa fisik, bisa psikis, ya. Apalagi sekarang ya verbal, non verbal. Nah, contoh hukuman apa sih? Misalnya, dia datang terlambat. Apa ya contohnya? Dia bisa kasih contoh? Kalau hukuman? Ditarik lapangan 3 kali. Kenapa itu dibilang hukuman? Sebagai konsekuensi, karena dia terlambat. Dia suruh tali lapangan. Oke. Nah, kalau konsekuensi ini nanti sekalian biar ini. Kalau konsekuensi berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terencana dan disepakati, mengikuti peraturan, guru sebagai monitor. Jadi maksudnya gini, kalau tadi hukuman tadi misalnya datang terlambat suruh keliling lapangan 3 kali, datang terlambat suruh bersihin kamar mandi, ada relasinya nggak? Nah, kalau hukuman itu tidak ada relasi antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan, tidak ada korelasinya, ya. Datang terlambat suruh bersihin kamar mandi, korelasinya tidak ada, ya. Tapi kalau konsekuensi, yaitu sudah ada, biasanya sudah ada aturan yang disepakati, atau bisa juga misalnya dia hadir telat ke kelas 15 menit. Kira-kira kalau dibikin konsekuensi gimana? Kalau disuruh lari jongkok lapangan itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi gimana contohnya Pak berarti? Dia datang telat ke kelas nih, pelajaran Bapak nih lagi ngajarin matematika, 15 menit telat. Kira-kira kalau konsekuensi berarti seperti apa Bu Wati matematika? Suruh ngapain tuh anak? Sebelumnya memang kita biasanya kan membuat aturan kelas bersama ya, jadi disepakati antara guru dan siswa. Saya biarin mereka berdiskusi dulu gitu kan di kelas maunya apa aja. Kalau misalkan tidak disesuaikan, kalau dia melanggar berarti itu yang memang sudah kesepakatan. Salah satunya kalau misalkan dia 15 menit telat, ya udah nggak usah ikut pelajaran saya, minta tanda tangan kepada wali kelas dan kepada wali kelasnya dulu baru guru BK. Gitu. Nah, kita kembali nih. Konsekuensi itu berarti ada korelasi antara
tindakan dengan kesalahan dengan nanti konsekuensi yang sanksi yang akan dilakukan ya. Kalau 15 menit terlambat, kira-kira kalau tadi Bu Wati belum bisa ikut masuk ke kelas ya, harus minta tanda tangan dulu kepada wali kelas atau dan sebagainya, agar ada tujuannya agar wali kelas mengetahui dan tidak mengulangi lagi ya, seperti itu. Nah, kaitkan dengan hubungannya Bu. Jadi bisa ditambahkan, misalnya gini, berarti dia nanti keluar pelajaran misalnya 15 menit lebih akhir. Ya karena dia tadi 15 menit kan telat tuh. Nah, jadi bisa ditambahkan 15 menit akhir. Itu kalau waktunya ada memungkinkan. Nah, kalau tidak mungkin berarti gini, tambahkan dia nanti pembelajaran di luar ngerjain tugas misalnya 15 menit. Ibu juga sudah tidak ada. Itu masih ada konsekuensi ya, artinya masih relate sama tadi pembelajarannya yang ketinggalan, gitu ya, gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi Bu? Misalnya konsekuensi, ya Bu Tami misalnya. Mungkin yang berhubungan ya dengan konsekuensi, seperti tadi matematika, bisa jadi karena sudah ada komitmen kan, tapi akan lebih baik memang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi misalnya disuruh menerangkan matematika yang mungkin materi yang sebelumnya yang sudah dia terima kan, gitu. Jadi untuk mengulang gitu. Atau misalnya membuat rumus Bu. Misalnya ibu sedang menerangkan apa rumus tercepat, menurut dia, ayo buat rumus tercepat. Jadi artinya nggak apa-apa. Jadi konsekuensinya yang positif, menjadi contoh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tami, Bu Wati, luar biasa ya. Jadi besok pokoknya kita ini kan ya. Nah, tapi ternyata konsekuensi ini efektif nggak ya? Nanti kita lihat juga ya, seperti itu. Nah, konsekuensi ini terkait nanti guru sebagai monitor. Jadi artinya konsekuensi ini berjalan kalau kita awasin, ya kan? Nah, kalau masih begitu nggak diawasin, hilang lagi lengah. Nah, itulah yang makanya disebut masih dari motivasi eksternal. Ya. Nah, yang ketiga itu yang restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi murid yang paham dia salah, dia tahu salah, tadi dia melihat lagi kepada kesepakatan kelas, kemudian dia akan menyadarinya sendiri. Dia berubah sendiri, harus bagaimananya, itu datang dari siswa sendiri, dari murid. Ya, nanti ini ada di penjelasan berikutnya. Nah, ini juga kadang kita suka kasih hadiah ya. Yuk kasih hadiah permen atau apa gitu ya, atau bintang, poin ya. Ya nggak pernah nggak Bapak Ibu? Ya suka ya, ternyata ada juga efeknya ya. Jadi artinya boleh, tetapi jangan dijadikan hal utama, gitu ya. Nah, kenapa? Ada 5 alasan menghindari sistem hadiah. 1, menghambat kinerja, kreativitas dan motivasi murid. Gimana ya maksudnya ya? Menghambat kinerja, karena gini, sebenarnya jadi menurut ada nanti itu. Jadi kalau kita bilang nanti dapat hadiah, itu sebenarnya kita udah bilang anak itu nggak mau ngerjain. Nah, jadi bahwa kita sudah berpersepsi, anak ini nggak mampu gitu ya, nggak mampu mengerjakan. Nah, itu akhirnya kreativitasnya juga berkurang karena banyak sekali dia. Alasannya akhirnya karena tujuannya adalah dapat hadiah atau poin. Yang kedua, memiliki potensi hukuman. Punya potensi hukuman juga lo ternyata hadiah. Karena apa? Kecewa. Hukumannya berupa kekecewaan. Begitu gak dapat, kecewa. Ya Bu ya? Nah, seperti itu. Kemudian putusnya hubungan sosial. Maksudnya apa? Jadi gini, kita biasanya tahu anak-anak yang unggul, ya. Nah, kalau udah yang unggul, yang dapat dia terus gak sih? Akhirnya juga gini, anak-anak antar juga yang dapat dia lagi, ya udahlah gitu, nggak usah kita capek-capek ngejar, nggak akan ngejar si lu lagi gitu kan, seperti itu. Nah, terus gagal menemukan sumber masalah ya, karena kita sebenarnya jadi nggak tahu masalah dari dia sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang dia pokoknya berharapnya hadiah. Kalau nggak ada kompensasi, no. Nah, guru gitu nggak Bu? Ada juga ya gitu ya, artinya kalau nggak dapat tinggal kerjain Ibu ya. Banyak anak SD. Nah, karena memang kita juga dulu terbiasa dikasih hadiah ya, kalau ini dapat nilai, dapat ini gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak
tapi tidak boleh dijadikan utama atau keseringan. Sesekali silakan. Atau bentuknya bukan hadiah, lebih kepada apresiasi. Terus yang dapat, jangan yang dapat dia lagi. Apresiasi itu bisa diberikan dalam berbagai bentuk. Wah, grup terbaik, yaitu nilai tertinggi, udah keren. Ini kelompok teraktif, nah itu kan dapat semua, minggu depan ganti. Ya, kelompok terdiferensiasi, ya, kelompok terheboh, nggak apa-apa. Jadi itu sebuah apresiasi. Jadi tidak mengecilkan anak yang dapat, dia nggak akan dapat gitu. Karena itu akhirnya mematikan kreativitas tadi ya, itu. Nah, kita masuk ke disiplin positif ya. Disiplin positif biasanya dalam budaya kita kalau disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya Kak, biasanya aturan dan aturan. Ya, kalau disiplin itu bunyinya aturan, gitu ya. Nah, disiplin positif ini beda ya, artinya kita harus memaknai dengan mindset yang berbeda, yaitu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin yang kuat adalah syarat untuk mencapai kemerdekaan. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, memaksa tidak menjadikan laku baik jangka panjang. Hilang ketertarikan, justru antipati. Anak terkesan nurut, tapi sebenarnya dia memberontak. Ya, nah, terbatas berekspresi, potensi murid terbatas. Kemudian kalau disiplin diri atau self disiplin dan motivasi internal itu dorongan kuat muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu konsep diri yaitu respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan dan malah menguatkan. Ya, tadi konsep diri. Jadi kontrol dirinya sudah kuat. Kita masukkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama tadi kata Bu Wati ya. Kita punya kesepakatan dan terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa serta latar belakangnya. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan kalau di negeri kita itu kita berpusat di profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini dimensinya nanti ada sub elemennya, ada dimensi, ada subdimensi. Semua nilai kebajikan itu ada di dalam sini. Ya, kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, nah maka pastinya ya motivasi internal itu dari peserta didik bisa terwujud. Nah, kemudian yang dari luar ya, IBO Primary Years Program itu nilai-nilai kebajikan universalnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini adalah dasar dari tadi ya, seseorang itu melakukan tindakan, ya pasti ada dasarnya, gitu ya. Kalau ada anak murid berbuat salah, pasti ada sesuatu di balik perbuatannya, ya ada alasannya. Nah, alasannya itu diantaranya adalah karena kebutuhan dasar manusia, mulai dari survival, love and belonging, power, freedom, fun. Seluruh tindakan manusia punya tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5, ya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah tadi survival, bertahan hidup. Ada kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan, termasuk kenyamanan. Keamanan itu adalah kebutuhan dasar, ya. Dia butuh rasa aman, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Terus kebutuhan penguasaan, pengen diakui, ya, bahwa dia kompeten, terampil, gitu ya. Kemudian kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Lalu kebutuhan akan kesenangan, cari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, suka di kelas gak ada yang anak-anak yang bikin masalah? Ada. Apa ya contohnya? Biar kita seleksi dia maksudnya kebutuhannya karena apa sih gitu ya. Ada bisa yang punya masalah? Oh, pasti banyak ya. Kira-kira Apa Bu? Ibu masalah satu aja. Kasusnya apa? suka melamun. Nah, Suka melamun. Berarti kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu apa ya? Kesenangan. Berarti dia mungkin nggak senang di kelas, bisa jadi. Nah, itu harus kita cari juga, ya. Kenapa dia nggak senangnya? Apakah nggak senang karena ada temannya yang nggak menyenangkan, atau nggak seru gitu ya, seperti itu. Nah, itu pasti anak ada alasannya, ya. Jadi contoh misalnya di sini sudah ada juga, dia suka marah-marah. Marah-marah itu kan berarti satu bentuk yang ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Marah itu adalah wujud dari kekurangan rasa kasih sayang misalnya, atau kekuasaan. Jadi faktornya itu macam ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang senengnya godain temennya, pokoknya jahilin, ngumpetin barangnya gitu ya. Nah, itu berarti karena apa biasanya? Butuh kesenangan berarti. Nah, bagaimana kita sebagai guru memfasilitasi? Kita cari tahu dulu, misalnya dia nggak seneng nih kalau karena dia tuh bikin berulah tuh kayak gitu ya. Berarti dia sebenarnya butuh yang bikin dia seneng gitu ya. Nah, nanti prosesnya kita berproses melalui nanti ya restitusi gitu ya. Anak akan menemukan sendiri kenapa dia nggak senengnya dan harus bagaimana, seperti itu ya. Nah, lanjut ke posisi kontrol guru. Ini masih nyambung sebenarnya, mengait karena memang teorinya tentang budaya positif ya, tentang disiplin dan sebagainya. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Dari sebelah kiri yaitu sebagai penghukum. Itu gambarnya. Jangan A, jangan B, awas ya, gitu ya. Itu adalah penghukum ya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah seperti apa? Jadi misalnya gini, ada anak melakukan kesalahan, pernah nggak kita ngomong misalnya gini, kamu jangan gitu dong, gitu ya. Nanti kan ibu, iya kamu tega sama ibu, nanti ibu dipanggil kepala sekolah loh kalau kamu tidur dalam kelas. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pernah nggak kita gitu? Pernah, ya kan? Ayo dong, nurut. Nanti ibu yang dipanggil nih, ya kan? Kasihan sama ibu, gitu ya. Itu adalah pembuat posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa aku salah banget gitu ya. Sama orang tua kan juga gitu kan, kita sebagai orang tua kan, ayo sih di rumah misalnya gitu ya, jangan gitu gitu. Kamu nggak kasihan sama bunda gitu ya, udah kerja capek-capek gitu kan, cari duit, kamu belajarnya nggak serius gitu kan. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Suka gitu nggak? Suka ya. Ibu rumah tangga apalagi betul-betul mau ngomongnya gimana ya, nggak mungkin marah gitu ya. Nah, posisi penghukum bedanya apa? Kalau posisi penghukum tadi tunjuk-tunjuk wajahnya nggak bersahabat, tapi kalau posisi pembuat rasa bersalah itu wajahnya bersahabat, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Jadi memposisikan diri sebagai teman dengan murid misalnya. Seperti apa? Misalnya dia nggak ngerjain tugas nih, Vivi nggak ngerjain tugas. Kamu Vivi gimana sih gitu kan, nggak ngerjain tugas. Dia kali ini nggak apa-apa ya.
Nah, itu kan kayak teman gitu ya, seperti itu. Gak apa-apa deh, nanti yaudah bapak cover, ibu cover, gitu kan, seperti itu. Itu adalah posisi teman. Jadi lebih memaklumi akhirnya. Kira-kira bagus gak? Banyak juga gak bagusnya, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau itu wajahnya datar, nggak banyak ekspresi, flat. Kamu salah, konsekuensinya apa? Gitu. Kamu ngerjain tugas, konsekuensinya apa? Nah, anak udah tahu memang karena sudah disepakati, gitu ya. Nah, terus misalnya, kamu telat, udah tahu konsekuensinya. Misalnya nggak pakai sepatu, warnanya beda, misalnya gitu ya. Atau pakai seragam, salah seragam, misalnya gitu ya. Seragamnya salah, ya udah konsekuensinya apa? Misalnya dia harus keliling lapangan, misalnya gitu ya. Nah itu atau misalnya gini, misalnya kalau itu lebih ke hukuman ya. Kalau konsekuensi itu kan masih berhubungan, masih korelasi ya, ada korelasinya. Tapi lebih ke pada pokoknya nggak banyak bincang, nggak banyak ini, tapi dia hanya datar aja, yang ya hanya tunjuk apa yang sudah disepakati saja, gitu ya. Nah itu juga memang dibutuhkan juga, ini dibutuhkan. Suatu ketika kita butuh ini, karena anak itu kan kadang sudah dengan cara yang baik, tapi kadang masih ada aja gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak banyak yang kayak gitu ya, gitu. Dengan kita melakukan proses posisi kontrol sebagai yang terakhir, yaitu manajer. Manajer ini berarti menjadikan anak gitu ya, menjadi manajer diri sendiri. Ya, jadi dia melalui proses tadi restitusi, dia tahu kesalahannya sendiri dan ini tidak akan berulang nanti, ya, supaya tidak berulang lagi. Nah, tanpa menakut-nakuti, nggak pakai itu, ya. Oke, saya rasa kalau SMA kayaknya udah bisa ya, karena kan secara usia udah cukup matang ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya masih ada sudah ada di posisi mana nih? Boleh nggak saya tanya? Udah di posisi apa nih? Bu Merin udah di mana, Bu Merin? Boleh di mana-mana. Boleh. Pernah di mana atau di mana? Pernah semuanya. Pernah semuanya. Iya, tapi temennya yang bukan yang ini ya, negatif atau memaklumi siswa. Tapi bagaimana memahami, aku mempelajari sifatnya, karakternya. Jadi teman dia nyaman belajar sih intinya. Nyaman di sekolah juga tentunya. Kadang dia kadang nggak nyaman di rumah. Nah, kita pun juga buat kenyamanan sebagai guru. Gitu. Oke, mungkin kalau cepat dulu pernah sebagai apa, Bu? Atau lebih banyaknya sebagai apa ya biasanya? Mungkin lebih ke teman juga sama penghukum dulu. Pernah? Kayak pernah. Dulu pernah terlambat saya suruh ambil sampah. Oke, gitu ya. Nah, ternyata kita pernah melakukan ya praktek-praktek ya dalam posisi kontrol ini di level-level 1 sampai 4 gitu ya. Nah, harapannya ke depannya kita sebagai guru menempatkan diri sebagai dalam posisi guru sebagai manajer. Manajer ini berarti menjadikan anak untuk mengatur dirinya sendiri, ya, manajer dirinya sendiri. Artinya gini, kalau tadi pemantau harus kita liatin, kamu pokoknya kerjain tugas, ibu kasih soal tambahan karena kamu terlambat ngumpulin tugas. Nah, itu harus kita liatin. Kalau nggak liatin udah nggak kerjain. Nah, efektif nggak? Banyak juga kita akhirnya kan guru juga banyak kegiatan dan sebagainya lupa. Tapi kalau sudah dia bisa mengontrol diri sendiri, manajer diri sendiri, nah insya Allah itu lebih bermanfaat ke depannya ya, karena panjang ke depannya. Nah, ini contoh tadi ya, kalau penghukum keliling lapangan sebanyak 10 kali. Kalau teman nih misalnya kasusnya tidak mengerjakan tugas, kalau teman tuh ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main ke mall. Ya, misalnya. Terus pembuat merasa bersalah, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur oleh kepala sekolah, gitu ya. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pemantau, kalau pemantau tuh udah pakai hitungan, kamu udah berapa kali, gitu ya, udah gitu ya. Jadi kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan. Udah, gak pakai panjang lebar. Nah, kalau manajer gini, kamu sudah tahu kesalahanmu, biar dia tahu dulu kesalahannya, nggak kita sebutkan, ya. Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan
apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, itu adalah posisi manajer. Ya. Nah, kalau guru BK udah pasti sering ya Bu ya. Nah, saya sering melihat soalnya Bu Tami ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjalankan atau budaya positif itu ya. Nah, kita bentuk namanya keyakinan kelas ya atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, gimana cara buatnya? Nah, ini makanya kemarin saya berharapnya yang ikut tuh wali kelas, ya guru BK, ya kemudian tentunya guru-guru mapel lain juga bisa, karena ini bisa diterapkan di kelas, di mapel juga bisa, gitu ya, nggak harus wali kelas. Nah, ya stepnya, langkahnya. Yang pertama, ini kemarin yang saya lakukan ya, yang sudah. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita tanya, aturan apa yang udah kamu ketahui di sekolah atau di kelas? Nah, tulis yuk, gitu. Kira-kira apa yang mau terapkan di kelas aturannya? Ya, tulis. Nah, mereka tuh masing-masing menuliskan. Jadi boleh pakai yang sticky note gitu, masing-masing. Kalau misalnya mereka nggak mau kelihatan temannya, tapi kemarin saya simpelkan di kertas besar, silakan bebas. Nah, itu mereka menuliskan masing-masing. Nah, kemudian setelah dapet, gitu ya. Yang kedua, mengubah peraturan dengan kalimat positif. Misalnya gini, ada yang tulis gini, tidak boleh berisik, jangan nyampah, kan saya ada gitu ya. Kemarin di kelas saya ada gitu. Jangan bikin bau, ya. Nah, terus apa lagi? Jagain kucing. Ada sampai aja jagain kucing karena ada kucing masuk, ya. Terus apa lagi? Tidak ada bullying, gitu kan, ada yang gitu. Nah, setelah kita mengubah, ini baru sama anak-anak, ubah yuk jadi kalimat positif, gitu ya. Yang mirip-mirip jadiin satu. Nah, setelah diubah, kita sarikan. Nah, tulisannya menyarikan, itu bukan mencari, tapi menyarikan, dicari sarinya, inti sarinya. Peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Tadi nilai-nilai kebajikannya udah yang tadi saya paparkan. Ada misalnya kemandirian, ada gotong royong, gitu ya. Ada pokoknya nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini dari kelas saya kemarin, akhirnya saya tulis dulu di papan tulis ya, di kertas pakai spidol. Nanti kita sepakati ditandatangani bersama. Kita cetak ya, cetaknya kita bisa bikin pakai Canva seperti infografis dan sebagainya. Nah, setelah itu kita buat di sana ya, itu sudah. Nah, ini dapat kemarin 12 IPS 3. Satu, karena kemarin ada tulis kata-kata saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan dan harum, karena anaknya minta harum. Saya tulis, kan itu kan keyakinan kelas ya, kesepakatan. Maunya harum, berarti kalau ada yang berbau-bau boleh diingatkan artinya ya. Nah, kemudian saling membantu, bekerja sama, menjunjung tinggi toleransi, karena di kelas saya banyak ada ABK 2 ya, itu suka kadang nggak diikutin kelompok gitu ya, artinya harus bisa toleransi. Kemudian aktif dalam pembelajaran, kebetulan kan di kelas pada pendiam ya, jadi biar aktif. Lalu rajin dan hadir tepat waktu, biasa kan karena suka ada yang bolos-bolos Senin Kamis ya, seperti itu, jadi baca lagi gitu. Nah, kemudian selalu menutup pintu kelas sebab mungkin AC ya gitu. Kemudian minta kucing masuk, benar, menjaga kenyamanan belajar. Lalu percaya diri, itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita resume ya, kita sarikan dari keinginan anak-anak. Ini ditempel, nanti dipajang di kelas ya. Nah, suatu ketika kita udah nggak pusing lagi untuk ngingetin ya, kita panggil anaknya. Nah, itu namanya prosesnya nanti restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Ini mungkin kalau yang udah pernah tahu ya, kalau yang udah tahu kita review, kalau yang belum ya seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi. Apa sih restitusi tadi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya,
Nah, landasan filosofis restitusi itu yang pertama, kalau kesalahan itu, berbuat salah itu masih adalah hal yang normal karena manusia tidak mungkin tidak pernah berbuat salah. Yang kedua, setiap manusia itu tahu loh kalau dia salah. Artinya gini, kalau dia melakukan suatu tindakan, itu sebenarnya dia tahu dia salah, gitu ya. Cuma dilakukan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, semakin disalahkan menjadi tidak percaya diri dan fokus pada kesalahan. Dia hanya fokus kesalahan dia. Saya salah, saya nggak bisa, seperti itu ya. Nah, kemudian diri sendiri yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, membuka kesempatan meraih sukses, merasa dihargai dan percaya diri. Yang keenam, lebih mengerti mengatasi kesalahan dan melakukan restitusi pada orang-orang di sekitarnya akhirnya. Jadi supaya bukan dia saja nanti yang berubah menjadi baik, ya harapannya nanti di sekitarnya akan mengikutinya. Nah, langkah yang pertama ketika menstabilkan identitas dari si pembuat kesalahan, ya. Satu, ini lebih ke kata-kata ya. Jadi guru kita gitu bisa bilang ya berbuat salah itu memang wajar, gitu ya. Misalnya dia pergi ke kantin, udah bel masuk nggak masuk, gitu ya. Nah, artinya kita bisa kita ajak dulu, jangan menyalahkan di depan umum, ya. Nanti pas jam istirahat ketemu ya sama ibu, gitu ya. Oke, gitu. Nah, kita ketemu. Nah, buat kata-kata yang pertama langkahnya untuk menstabilkan identitas. Jadi, apakah kamu tahu dipanggil ibu ke sini dalam rangka apa? Kan dia akan menjawab sendiri. Nggak tahu bu, ya kita gali lagi sampai dia tahu, gitu ya. Nah, misalnya iya bu tadi saya terlambat datang. Nah, ya memang salah itu wajar, gitu kan. Nah, mungkin saya juga pernah. Kita guru pernah nggak dulunya waktu saya kecil? Saya waktu sekolah juga pernah karena seneng di kantin makanannya enak, gitu kan. Kadang nungguin sampai ngantri dan belum dapat gilirannya, kan seperti itu. Itu kan ada alasannya ya memang. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu juga berhak merasa seperti itu. Jadi ini udah mulai yakin, oh iya ya, yang salah tuh bukan saya aja. Kayak misalnya terlambat, yang salah memang bukan hanya dia aja, tapi dia menyadari itu kesalahannya, gitu ya. Itu yang langkah pertama. Nah, ini contohnya kemarin kita udah buat. Iya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip tindakan yang murid lakukan pasti punya tujuan. Ya tadi ada alasannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia artinya bisa lah lebih nggak benar gitu ya. Tapi kita validasi ya bahwa yang salah, tindakan yang salah itu nanti bisa dibenerin gitu ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi contohnya gini, kayak kemarin ya Bu Tami, saya juga ada anak gitu ya. Setelah kita tanya gitu ya, nah, ternyata kenapa dia suka nggak masuk gitu atau tidur ketika di kelas. Ternyata dia itu kerja. Kalau pulang sekolah dari jam 3 sore pulang sampai jam 10 malam dia ngojek. Karena untuk cari uang. Untuk apa ya? Untuk jajan dia, untuk sekolah dan sebagainya. Nah, kita tidak mungkin memberikan solusi. Artinya dari ibu aja deh ibu kasih, kan nggak mungkin seperti itu gitu ya. Artinya kita juga nggak bisa melarang. Nah, kita cuma bisa mengimbau bagaimana caranya biar kamu sekolahnya juga prioritasnya, tapi kamu juga bisa menjalankan. Nah, artinya di balik kesalahannya itu juga punya nilai tanggung jawab. Ada kebaikan yang dia miliki seperti itu. Jadi artinya dengan alasan itu lalu nanti kita akan carikan solusinya, ya. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Balikin sekarang keyakinan kelas kita apa? Baca tuh yang tadi. Oh iya, hadir tepat waktu, rajin. Nah, mana yang kamu tidak pas? Dia akan tunjuk sendiri, oh nilai ini, nilai ini. Lalu
bagaimana, seperti apa gambaran yang atau nilai apa yang kalian sepakati, terus kamu ingin nanti jadi seperti apa untuk memperbaiki itu. Nah, dia yang akan mengungkapkan, oh ya Bu, saya berarti ngojeknya jangan sampai malam, sampai jam 7 misalnya. Oke, kita catat. Ya. Terus apalagi tugas-tugasnya gimana, tanggung jawabnya. Ya saya akan nanti tanya temen, entah nyalin atau apa, minimal ada solusi gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita minta umpan balik ya. Jadi orang yang bahagia itu akan ini dari William Glasser. Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain, ya. Nah, direfleksi dari saya gitu ya, bahwa selain mengajar dan membimbing, sebagian pekerjaan kita sebagai guru adalah mendengarkan dan memahami murid-murid kita. Menjadi guru adalah pekerjaan berjuta tugas, ya. Karena kita bekerja bukan dengan benda, melainkan dengan calon manusia-manusia hebat di masa depan yang terus berkembang dari hari ke hari. Jadi sampai situ Bapak Ibu guru, mudah-mudahan apa yang saya paparkan nanti bisa bermanfaat ya. Pastinya masih banyak kurangnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Iya. Izin bertanya, buku. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan yang luar biasa ini. Saya mau bertanya perihal tadi motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, untuk menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik dari setiap peserta didik itu kan prosesnya nggak sebentar ya, nggak instan, pasti butuh proses yang panjang. Dan sementara kita ini kebetulan berada di satuan pendidikan SMA di mana jenjang terakhir sebelum ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana menghadapi atau kita misalnya kita mau memunculkan intrinsik itu dari murid-murid yang sementara dari proses yang dari sebelumnya di sekolah sebelumnya itu belum dibiasakan seperti itu. Jadi kan kebiasaannya ekstrinsik terus kan. Sementara mungkin dari satu kelas ada yang sudah bisa secara mandiri memunculkan intrinsik, tapi mungkin beberapa banyak juga yang masih ekstrinsik, dan sementara kita harus mengejar materi gitu. Jadi bagaimana untuk menimbulkan intrinsik itu bagi anak-anak yang masih belum terbiasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari siswa sementara kita pekerjaannya juga banyak, mengejar materi, kemudian bawaan dia dari sekolah-sekolah sebelumnya yang belum terbiasa atau dibiasakan dengan kebiasaan untuk merestitusi diri gitu ya. Baik, yang pertama nanti mungkin Bu Tami boleh melengkapi. Kalau dari saya, yang pertama pasti kita harus konsisten. Yang namanya melaksanakan itu konsisten. Berawal konsistensi. Jadi ibaratnya nggak bisa sekali jadi ya. Anak itu kadang-kadang juga belum paham dia salahnya di mana gitu ya. Jadi memang kita nggak boleh capek ya, berulang ya, kita berusaha untuk membangun ya kebiasaan restitusi pada diri anak ini. Lalu yang kedua, kerjasama. Jadi yang namanya mendidik tadi ya, menuntun anak ya kepada kebahagiaan sejati, kita tidak bisa sendiri. Tentu kita harus berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan siapa? Kalau di sekolah tentunya kepala sekolah, wakil itu dalam hal mungkin kebijakan ya, bantuan kebijakan atau sarana atau berupa pembiasaan kegiatan-kegiatan yang kita harus melalui beliau mereka. Nah, kemudian kolaborasi tentunya dengan rekan sejawat, wali kelas terutama ya, wali kelas dan guru BK. Kadang kita butuh sosok guru lain yang memang bisa mendampingi kita. Ya, kadang anak kan belum tentu sama orang itu nyaman gitu misalnya ya. Saya lebih nyaman misalnya sama guru BK. Oke, nggak apa-apa. Kita pelajari dulu, artinya kita rangkul ya, kita rangkul
guru lain gitu ya yang kira-kira bisa membantu kita gitu ya. Tetapi yang penting dengan catatan, jangan sampai kita judgement anak itu bodoh, anak tuh nggak bisa gitu, tuh anak tidur terus tuh misalnya gitu. Nah memang faktanya dia tidur terus gitu ya, tapi kita sudahkah kita mencari tahu, sudahkah kita sejauh mana gitu ya. Artinya kalau kita belum tahu sampai sejauh mana anak itu latar belakang dia melakukan satu kesalahan itu, ya kita kita tidak boleh untuk menjustifikasi seseorang gitu ya. Jadi tadi paling saya jawaban dari saya, jadi artinya kita perlu kolaborasi dan komitmen ya dalam pembiasaan ini ya. Kita harus melakukan pembiasaan dan tanpa kenal lelah gitu itu. Mungkin Bu Tami silakan Bu dilengkapi Bu. Baik, itu tadi yang Bu Gun sampaikan sudah bagus menurut saya. Ini mungkin akan saya tambahkan aja. Jadi artinya gini, kita menghadapi siswa ataupun siapapun sebetulnya yang berhubungan dengan kita, apabila kemudian menyelesaikan masalah atau ada masalah, jangan lupa yang punya masalah itu bukan kita. Karena kita suka lupa, kita seolah-olah mengajari harus mengambil keputusan seperti yang kita mau. Ini yang suka lupa kita keseringannya, sehingga apa yang kita pikirkan itulah yang padahal harusnya dikonfirmasi. Nah itu dalam refleksi itu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, karena masalah bisa sama tapi latar belakangnya berbeda, maka cari solusinya berbeda. Solusi yang didapatkan itu harus dari orang yang punya masalah itu. Setelah kemudian kita mengkonfirmasi apa penyebabnya dan lain sebagainya. Kemudian solusi itu dikonfirmasi untuk apakah itu yang akan dilakukan. Jadi sebetulnya datangnya solusinya bukan dari kita, gitu loh. Tapi kita membantu, ya membantu. Nah saya setuju di situ harus ada kolaborasi. Kalau memang diperlukan di referral, namanya kalau di BK di referral ya. Kita kemudian tidak punya kemampuan atau kewenangan di referral, itu lebih baik gitu ya. Jadi lihat konteksnya juga. Nah terus kuncinya jangan membesar-besarkan masalah. Sesungguhnya mungkin itu masalah kecil, tapi kadang kitanya menanggapinya sudah seperti masalah besar. Masalah kecil harusnya dianggap tidak jadi masalah. Masalah besar pun harus menjadi masalah kecil. Jadi ini yang mungkin kita perlu terus belajar ya untuk bisa memberikan menjadi orang yang bisa membantu orang lain atau peserta didik kita menyelesaikan masalah-masalahnya. Sekaligus juga memberi pelajaran kepada diri kita. Saya ada pantun buat buku. Tadi bagus banget soalnya ya. Nasi liwet dicampur teri, dimakan panas di siang hari. Kita semangat mengikuti materi karena Bu Kun menyampaikannya meresap sampai ke hati. Satu lagi. Nasi jagung dimakan di tengah sawah, minum es campur di pinggir jalan. Materi budaya positif disampaikan Bu Kun Ria sangat jelas dan meyakinkan. Terima kasih Bu Kun. Terima kasih Ibu, Bapak. Mungkin ada lagi? Mungkin saya Oke. Ya, silakan Ibu Ani. Kita tidak boleh memberi label kepada setiap anak. Misalnya ini anak yang bandel nih, ini anak yang malas. Nah itu tidak boleh kita berikan. Gitu ya. Mungkin itu tambahan aja. Terima kasih Bu Anita. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah menjelang zuhur ya, atau sudah zuhur ya, tadi sudah azan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi, atas partisipasi yang luar biasa, dan saya senang sekali. Saya juga banyak dapat ilmu ya, masukan dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Bu Tami, pantunnya luar biasa. Ini memang ibu pantun kita. Ya, mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Semoga kita ke depan bisa menjadi teladan
teladan ya, role model, karena kita adalah guru, pastinya kita menjadi role model bagi murid-murid kita juga dan bagi teman-teman kita di sekitar kita ya. Kita juga artinya tidak bisa mengharapkan guru-guru atau teman-teman kita itu sama seperti kita, tapi kita bisa mencoba perlahan-lahan ya, karena bukan tidak mungkin masih banyak juga guru yang masih pandangannya masih seperti orientasi zaman saya dulu belajar ya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang sudah berbeda. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Kunria atas pemaparannya dan juga tadi ada sesi tanya jawab. Karena tadi udah selesai pemaparan dan juga sesi tanya jawabnya, maka sekarang kita berada di ujung acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari para hadirin semua yang hadir pada hari ini. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Kunria tadi mengenai budaya positif, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang dimana nilai-nilai dan keyakinan tersebut guna untuk menciptakan lingkungan yang positif dan juga untuk mendukung dari para individu ataupun siswa, karena budaya positif ini tadi berada di lingkungan sekolah atau kelas, untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, bahagia dan juga bahagia, serta dia mendapatkan kenyamanan untuk terus berada di kelas atau sekolah, mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Lalu tadi juga ternyata budaya positif itu nggak secara instan terbentuk, banyak tahapan-tahapannya, dan juga ada juga hukum dasar ataupun filosofi mengenai budaya positif yang akan membentuk suatu lingkungan sekolah yang nyaman dan juga membuat muridnya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tadi juga Bu Kun sudah memaparkan mengenai contoh kasus dan juga penerapannya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu Guru bisa diterapkan atau dicontoh, diambil sisi positifnya dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Kun. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari saya. Karena acara telah berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena tadi di awal kita buka dengan yang baik, kita tutup dengan yang baik. Akan saya pimpin menggunakan agama Islam. Untuk yang non-muslim diharapkan untuk menyesuaikan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa kita istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup forum. Subhanakallahumma anta astaghfiruka asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin kurang lebihnya dari saya selaku MC yang memandu acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.